Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. John dan Ani, kedua keluarga besar Romo Eman, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Saya ingin mengawali homili kali ini untuk John dan Ani dengan satu cerita yang judulnya Tersenyumlah. Ya, karena itu saya minta kepada kita semua untuk coba ya saling lihat dan tersenyum. Ya, John dan Ani, coba saling lihat dan tersenyum. Ya. Ya. Dikatakan bahwa ada seorang ibu
mendapat tugas dari profesornya, yakni harus memberikan senyuman kepada 3 orang yang berbeda yang belum pernah ia kenal. Kemudian harus juga melihat apa reaksinya dan menganalisa reaksi orang-orang yang diberikan senyuman. Ketika keluar dari kampus, ibu itu sudah ditunggu oleh suami dan anak-anaknya. Lalu anak-anaknya meminta supaya mereka bisa makan di tempat McDonald's yang ada di dekat kampus. Ketika masuk ke tempat itu, sang ibu meminta kepada suami dan anak-anaknya untuk duduk lebih dahulu di meja di mana akan mereka tempati. Sedangkan dia sendiri akan ikut antrean memesan makanan. Dan pada saat antrean, ibu itu mendengar di belakangnya ada gaduh. Lalu dia menoleh ke belakang. Kemudian dia melihat 2 orang tunawisma, yang satunya tinggi, matanya agak liar, juga tangannya agak liar. Sedangkan yang satunya pendek, tapi normal. Ibu itu juga mencium bau amis di belakangnya. Tetapi ketika melihat mata mereka, terutama yang pendek, yang normal, seakan-akan muncul harapan, jangan usir kami, ibu. Tiba-tiba ibu itu ingat akan tugas sang profesor. Lalu ia tersenyum pada mereka. Dan yang pendek berkata, "Terima kasih, madam, karena engkau telah menerima kami, bahkan engkau juga memberikan kami makan." Tetapi ibu itu berkata, "Bukan aku, melainkan Tuhan yang berkata-kata dalam diriku untuk menolong kalian dan memberi kalian makan." Lalu sang ibu menuju tempat meja di mana suami dan anak-anaknya duduk.
Dan ketika itu sang suami berkata, "Sekarang aku tambah paham mengapa Tuhan memberikan engkau jadi istriku, supaya hatiku jadi lembut melihat kebaikanmu." Makanan makan selesai. Tiba-tiba tamu yang ada di meja lain setelah selesai makan pada datang ke suami istri itu dan menyalaminya. "Terima kasih. Hari ini engkau memberikan pelajaran untuk kami bagaimana kami menjadi manusia." Ada seorang bapak berkata, "Lain kali ibu, kalau aku mendapat kesempatan melakukan perbuatan baik, aku akan ingat kamu supaya aku tidak menyia-nyiakan." Setelah semuanya selesai, suami istri dan anak-anaknya ingin pulang. Dan dua orang itu sedang menatap mereka, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Terima kasih. Aku ingin menangis. Perbuatan itu kecil, tapi buat orang kecil itu luar biasa. Sangatlah berarti. Dan buat orang banyak yang melihat perbuatan kecil itu, besar sekali maknanya." Kisah belum berakhir. Dosen itu tertegun dan berkata, "Bolehkah ceritamu ini aku bacakan di kelas?" "Boleh, Prof. Silakan," kata ibu itu. Dan inilah tulisan ibu itu. Allah itu Allah yang hangat dan kasih. Ketika kasihnya dibagikan, maka kasih itu akan menghangatkan orang lain. Tersenyumlah. John dan Ani, Romo, Frater, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Bacaan-bacaan suci hari ini semuanya berbicara tentang kasih. Kisah tadi sang ibu mengatakan, Allah itu Allah yang hangat dan kasih. Jika kasih itu dibagikan, maka kasih itu akan menghangatkan orang lain. Paulus dalam bacaan pertama mengatakan, walaupun imanmu
sebesar untuk memindahkan gunung, tetapi jika Anda tidak mempunyai kasih, Anda sama sekali tidak berguna. Bahkan Paulus mengatakan bahwa jalan utama untuk menuju kepada kekudusan adalah kasih. Walaupun kita kaya, walaupun kita memiliki segalanya, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, sama sekali kita tidak berguna. Dan dalam bacaan Injil, Yohanes mengajak kita untuk saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita. Inilah perintahku kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam perintah saling mengasihi, Yesus juga mengatakan bahwa dialah yang memilih kita. Dan dia telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan supaya apa saja yang kamu minta kepada Allah dalam nama Yesus akan diberikannya. Tapi kuncinya hanya satu. Jika kalian saling mengasihi. Orang yang memiliki kasih akan senantiasa memiliki semangat kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah sumber segala macam karunia. Karena itu bila kerendahan hati menjadi luntur, maka segala macam karunia akan ditarik kembali. Karena itu, Paulus katakan, ya kasih tidak sombong, kasih tidak congkak, kasih tidak memegahkan diri dan lain sebagainya. Tapi kasih itu rendah hati, lemah lembut, panjang sabar. Dan jika kalian berdua mempunyai kasih, maka apa saja yang kalian berdua minta kepada Allah, pasti akan kamu terima. Karena itu, tersenyumlah. Tuhan memberkati.